Halo teman-teman semua, welcome back di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini dengan melihat banyaknya inquiries mengenai saham FIRE, ya teman-teman mungkin yang sudah join di channel Telegram saya juga sudah mengetahui ini cukup banyak member SM Saham Advisory yang mendapatkan profit yang sangat besar ya. Ada yang 90%, bahkan ada yang di atas 100%, ada yang sampai 145% ya, dengan memasuki atau melakukan buy di saham FIRE. Ya, dan juga sepertinya banyak juga ini teman-teman pelaku pasar yang juga entry saham FIRE ini. Saya sebenarnya agak sedikit menyayangkan kalau teman-teman entry di area atas ya. Nah, ini menjadi sebuah perhatian saya, jadi saya merasa perlu untuk melakukan ulasan khusus mengenai saham FIRE agar teman-teman yang mungkin sedang menonton video ini yang sudah punya ataupun yang ingin entry bisa memiliki keputusan yang bijak ya untuk diambil ke depannya seperti apa. Oke, saya akan kupas sedikit ya, apa sih rahasia analisa teknikalnya bisa beli saham FIRE seperti itu ya, yang akhirnya bisa mendapatkan profit. SM Saham sendiri mendapatkan profit kurang lebih 130% lebih ya kalau saya tidak salah. Saya dapat profit seperti itu. Oke, teman-teman ya, perhatikan di sini lihat ya. Jadi ini perlu dicermati teman-teman ya. Memang perlu dilatih. Teman-teman perhatikan ya. Jadi kalau dalam sebuah pergerakan harga saham ya, kita harus bisa melihat yang namanya pola bullish continuation ya. Di mana pada pergerakan harga saham FIRE ini terdeteksi namanya pola bullish continuation. Ya, ini merupakan salah satu aspek saja ya, tidak hanya mengandalkan ini sebenarnya ya, karena untuk seluruh resepnya memang hanya akan saya jelaskan nanti pada technical workshop SM Saham yang memang diperuntukkan khusus bagi member SM Saham Advisory. Namun ini bisa menjadi clue awal bagi teman-teman ya, bisa memotivasi teman-teman untuk terus belajar ya, bisa melalui YouTube channel saya ini ataupun melalui YouTube channel yang lain silahkan ya. Tapi teman-teman bisa mendapatkan esensi bahwa dengan menggunakan analisa teknikal ya, itu teman-teman bisa mendapatkan profit yang baik di bursa saham ya. Tentu tidak hanya analisa teknikal, masih ada aspek-aspek lain yang harus teman-teman latih agar bisa melengkapi skill teman-teman. Oke, melihat pola seperti ini ya, kita perhatikan ya. Jadi kalau teman-teman melihat ya di sini pergerakannya dia mengalami penurunan ya, kemudian mulai bergerak naik ya dan membentuk sebuah pola teman-teman ya. Nah, ini yang saya sebut sebagai pola bullish continuation. Ya, bahasanya itu adalah scallop teman-teman ya. Mungkin untuk lebih mudahnya, teman-teman bisa perhatikan ini ya. Ini ada apa namanya? Kita pakai line chart ya. Nah, ini terlihat ya. Dia naik kemudian dia mulai membentuk sebuah gelombang gitu teman-teman. Ya. Ini yang disebut sebagai scallop. Ya, pola scallop adalah pola bullish continuation ya. Nah, faktornya tidak hanya ini sih sebenarnya, tapi ini merupakan salah satu faktor yang penting ya untuk kita ketahui ya, yaitu pola namanya scallop. Nah, teman-teman kalau mendeteksi pola ini nanti teman-teman tinggal tentukan saja ya, area entry-nya di mana, kemudian titik stop loss-nya di mana. Nah, itu yang menjadi perhatian teman-teman ya, tidak semua ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya, pola-pola seperti ini kan cukup banyak ya. Betul, pola-polanya cukup banyak ya. Maksudnya cukup banyak ditemukan di berbagai macam saham. Namun nyatanya mereka tidak bergerak sekuat FIRE. Nah, itu yang saya bilang tadi ya. Aspek penting lainnya yang perlu teman-teman perhatikan ya. Sedikit tips dari saya ya, teman-teman. Jadi sebagai seorang trader juga, kalau teman-teman ingin serius sebagai seorang trader, maka memang kita tidak hanya bisa menutup mata dari sisi teknikal. Ya, contohnya adalah dalam kasus FIRE ini. Ya, dalam kasus FIRE ini kita melihat bahwa ini aura positif sedang berhembus ke sektor mining ya, seperti itu. Jadi secara logika kita adalah bahwa saham-saham mining ini tentu akan bisa terimbas naik ya. Termasuk juga salah satunya adalah saham bumi ya, yang juga terimbas naik. Oleh karena itu teman-teman hanyalah tinggal melihat, mencari dan memilih ya saham-saham mana yang berpotensi untuk kembali naik seperti itu ya. Jadi memang tidak semua saham, betul. Dengan munculnya posisi seperti ini juga tidak semua saham akan bisa bergerak kuat seperti FIRE. Ini semuanya tergantung daripada market makernya ya, tergantung daripada si driver akan bawa saham ini kemana. Namun dengan teman-teman bisa mengetahui hal itu akan menjadi sebuah clue positif bagi teman-teman jika nantinya memasuki atau entry dalam sebuah saham. Nah, teman perhatikan juga ya bahwa sebenarnya pola scallop ini ya, jika kita tarik garis yang lebih besar teman-teman ya, mungkin teman-teman mungkin yang belum tahu saya akan coba berikan gambarannya. Jadi pola scallop yang besar itu kalau teman-teman perhatikan ya, dia akan membentuk yang namanya pola seperti cup and handle ya. Jadi saya coba gambarkan sedikit. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan ya, kalau semakin panjang pola penurunannya dan dia perlahan mengalami kenaikan, ini pasti juga akan mengalami rejection. Ya, jadi rejection-nya adalah rejection yang wajar ya. Dia mengalami rejection yang cukup kuat kembali sehingga mendorong kembali harga sahamnya. Namun,
tidak mampu mendorong lebih dalam ya. Ada saja buyer yang membeli. Akhirnya dia mengalami kembali kenaikan dan berhasil break level ini teman-teman ya. Ini disebut sebagai cup and handle ya. Dan pola yang terdapat pada fire ini kurang lebih seperti itu ya. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa pola cup handle ini adalah pola bullish continuation yang hanya muncul ketika dia sudah naik ya. Jadi makanya biasanya diawali dengan scale up kecil seperti ini ya. Semakin kecil berarti peluang breakout-nya akan semakin cepat ya. Tapi bukan berarti semakin kuat teman-teman ya. Hanya semakin cepat. Jadi dia akan ada peluang untuk bergerak naik dengan cepat, tidak lama. Kalau tadi dalam formasi cup and handle kan dia cukup lama ya karena areanya cukup lebar. Ya, namun kalau cup and handle dia mampu breakout itu biasanya akan sangat sustain. Ya, jadi kenaikannya akan sangat kuat. Jadi kalau dia mampu breakout maka kenaikannya akan sangat kuat. Oke, nah sebenarnya banyak PR juga ya bagi teman-teman mungkin yang masih baru di pasar modal. Saya berharap sekali untuk tidak mengejar saham-saham yang sedang bergerak naik, seperti misalkan Fire ya. Nah kenapa juga SM saham saya juga sudah keluar dari saham ini ya, karena kita sudah melihat bahwa kenaikannya sudah tidak sehat. Jadi memang saya sangat menyarankan bagi teman-teman yang memang ingin entry saham Fire maka jangan entry ya, karena memang saat ini sudah sangat krusial kenaikannya. Kapanpun ini bisa dibanting, bisa di drop ya. Jadi kalau teman-teman di entry di sini itu nanti bisa saja di drop ya, akan turun kembali sini. Kenapa? Karena ada banyak sekali area gap sini teman-teman. Area gap ini akan menjadi potensi penurunan daripada saham Fire ya. Sedangkan bagi yang sudah punya, kalau memang teman-teman sudah punya di sini, maka saran saya sih segera jual saja ya. Atau sudah untung 20% saya rasa ya, 20-30% sudah untung. Jadi sebaiknya keluar saja ya. Kalau tanya akan kemana lagi sih Fire, yang mungkin masih akan satu titik lagi teman-teman ya, yang mungkin bisa dijadikan target oleh si market makernya si Fire, itu ke level ini teman-teman. Ke level saya lihat, jadi masih bisa ke level yang saya perhatikan ini sebagai target price yang akan dicoba dibawa oleh si market maker Fire, itu ke level 1250. Masih ada harapan situ sih ya. Tapi ya itu hanya asumsi ya, belum tentu benar teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat lebih lanjut, bagi saya adalah tetap ini sudah sangat berisiko tinggi teman-teman. Jadi bahaya di situ. Jadi kalau teman-teman mengikuti mendapatkan insight mengenai sebuah saham, itu harus tahu exitnya teman-teman ya. Jadi jangan hanya tahunya disuruh buy tapi tidak tahu exitnya. Jadi itu yang paling berbahaya kalau misalkan kita trading di saham tanpa ada persiapan. Karena kalau yang entry di belakang hanya akan menerima sisanya teman-teman ya. Hanya akan mengalami nyangkut kalau misalnya saham ini di drop. Seperti itu ya. Nah kalau misalkan dia di drop, itu kemungkinan besar ini sih akan menjadi penahan daripada Fire ya di level 730-an. Jadi bagi saya pun kalau nanti dia ada kembali ruang entry yang nyaman ya menjadi menarik ya untuk saya entry kembali, untuk kita entry kembali. Jadi jangan dikejar ya. Kita memang harus sabar dalam melakukan trading. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman agar tradingnya bisa lebih bijak ya. Jangan terlalu mengikuti greedy kita karena itu akan membutakan kita terhadap profit ya. Ujung-ujungnya kita akan berakhir dengan loss. Oke, selamat bagi teman-teman mungkin yang sudah untung ya, apalagi di atas 100%. Selamat beli di sini, kemudian bisa jual di sini kurang lebih ya. Selamat, itu akan menjadi sebuah profit yang sangat bagus. Oke, teman-teman bisa terus dukung ya channel YouTube ini dengan subscribe serta put komentar teman-teman pada kolom video. Teman-teman juga bisa bantu dengan like, share video ini ke teman-teman yang lain agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Atau teman-teman juga bisa join di free channel Telegram saya di @smsaham, di mana secara khusus pada channel ini saya akan berikan berbagai macam ulasan teknikal serta market update penting yang dapat membantu teman-teman sebelum nanti entry ke dalam sebuah saham. Untuk link join channel ini ada pada deskripsi video. Oke, terima kasih atas atensinya. See you in the next video.